Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Duk kita tanggal piro nduk ini? Tanggal piro? Bulan Pinter. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari Senin tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024. Pada hari Senin ini kita di Man 3 Nganjuk sedang mengadakan upacara bendera rutin. Sekarang saatnya membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita cek pemirsa ya. Tak cek. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Panca Prasetya dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Panca Prasetya siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 3 Nganjuk. Panca Prasetya siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 3 Nganjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kami siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 3 Nganjuk. Kami siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 3 Nganjuk. Secara sadar dan bertanggung jawab. Secara sadar dan bertanggung jawab. Mengikrarkan Panca Prasetya sebagai berikut. Mengikrarkan Panca Prasetya sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. 4. Berakhlak mulia baik di dalam maupun di luar madrasah. Berakhlak mulia baik di dalam maupun di luar madrasah. 5. Kritis, dinamis, konsekuen dan kreatif. Kritis, dinamis, konsekuen dan kreatif. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Man 3 Nganjuk, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf Man 3 Nganjuk,
para siswa-siswi Mandika Nganjuk yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita melaksanakan upacara tiap hari Senin dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua yang hadir ini dijadikan hamba yang panjat bersyukur. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir hari ini dijadikan umatnya dan di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan para Bapak Ibu Guru yang telah memberikan ruang dan waktu pada pihak Polsek Prambon untuk hadir hari ini menjadi pembina upacara untuk memberi materi terkait dengan tertib berlalu lintas dan kenakalan remaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekaligus bisa sosialisasi agar terciptanya keamanan khidmat yang kondusif, yang tepat, dan memberikan apresiasi pada pelaksana upacara secara umum cukup baik. Pelaksanaannya hari ini tidak ada kesalahan. Cuma konferensi petugasnya pengibar bendera untuk aba-abanya agak digerakkan sedikit demi sedikit. Itu ya. Lanjut, nanti saya akan sampaikan yang pertama adalah berkait dengan tertib berlalu lintas agar nanti tujuannya para adik-adik siswa-siswi ini nanti selamat berangkat dari rumah dan kembali sampai di rumah sehingga keluarga dan Bapak Ibu Guru semua merasa nyaman, aman sehingga para siswa-siswi ini selamat dan juga situasi Kadin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bisa tercipta. Jadi adalah yang dapat pertama adalah ketertiban berlalu lintas. Sebelum itu saya akan mengenalkan diri saya bahwa nama saya adalah Ali Haryono, pangkat Aibtu. Untuk kesatuan saya Polsek Prambon dan tempat tinggal saya sekarang ada di Dusun Tanggungan, Desa Watu Gandang. Dan riwayat tugas saya adalah tahun pendidikan tahun 95-96, tamat 96, saya ditugaskan lagi ke Timur-Timur sekitar hampir 4 tahun. Timur-Timur cacat pendapat, saya dimutasi lagi ke Polda Jawa Timur cuma 3 bulan, dilanjut ke Polwil Kediri sekitar 4 tahun. Habis itu saya ke Polres Kediri, Polres Pare sekitar 10 tahun, dan tidak tahun 2014 di Polres Nganjuk, sekarang kurang lebih 10 tahun. Jadi cukup lama. Dan istri 1, anak 2. Dan anak 2 itu semuanya dulu sekolah di sini juga. Sekolah di sini sekarang kuliah di STAI
yang bareng cewek di matematika, yang cowoknya di ekonomi syariah. Itu riwayat perkenalan hari ini. Saya singkat saja, dilanjut untuk yang tertib berlalu lintas. Apa itu tertib berlalu lintas? Adalah rangkaian kegiatan perbuatan dari para pengguna jalan atau baik roda 2 maupun roda 3 atau roda 4 dan lebih, dalam rangka untuk keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Bagaimana agar tertib berlalu lintas itu terjadi? Maka bagi pengguna jalan harus mematuhi tata tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Di situ diatur semua bagaimana para siswa-siswi saat berkendara yang baik menjadi tauladan tertib berlalu lintas. Bagi pengguna sepeda ontel atau sepeda panjang, maka kalau kendaraan itu menggunakan jalan jangan dipenuhi, cukup satu-satu, jangan bergandengan, berjajar dua, karena sangat membahayakan bagi adik-adik semuanya. Jadi cukup satu di belakangnya satu, di belakangnya satu. Itu jadi jangan sampai adik ini gandengan panjang, nanti gandengannya 2, kadang 3 panjang. Itu sangat membahayakan adik-adik, jangan menggunakan di jalan. Itu membahayakan keselamatan. Untuk bagi kendaraan sepeda motor, sepeda motor sebetulnya adik-adik ini belum bisa, karena salah satu syarat yaitu salah satu syaratnya harus memiliki SIM. Kira-kira di sini ada yang memiliki SIM, adik-adik? Tidak ada kan? Tidak, karena belum cukup umur. Ada yang cukup umur pun kadang-kadang masih kesulitan karena tesnya harus melalui beberapa rangkaian tes yang harus adik-adik lalui. Jadi kalau sekarang apakah layak dan tidak layaknya jenengan pakai kendaraan? Jelas tidak layak karena jenengan tidak memiliki SIM. Tapi penulis ini memberi toleransi kepada adik-adik, bagaimana? Silakan pakai motor, tapi dengan satu syarat, yaitu yang kedua pakai helm. Saya tadi di depan perhatikan banyak yang tidak pakai helm. Betul? Tidak pakai helm. Itu demi keselamatan adik-adik semua. Itu harus pakai helm. Kira-kira sanggup nggak setelah ini besok semuanya pakai helm yang pakai kendaraan bermotor? Sanggup? Nanti suatu saat kita akan kerjasama dengan Bapak Ibu Guru, kita operasi dengan kalau sudah pakai helm maka diadakan penilangan, kebijakan penilangan. Ini helman enggak, Mas? Yang kita sepeda motornya. Helman ora iki. Pulangnya jalan kaki. Boleh bisa helman ya. Masih ada penulis. Helman kok gak iki, Mas? Tidak bisa mengendarai. Tolong didengarkan ya. Kemudian Boleh besok pakai helm. ini seharusnya dengan ambil kesempatan, yaitu dengan cara pakai helm. Pakai helm. Kelihatan sekali kalau tidak pakai helm. Tadi saya lihat dari depan banyak yang tidak pakai helm. Gimana kira-kira? Sanggup tidak? Sanggup ya? Sanggup. Tuntut harus sanggup, harus dilaksanakan. Yang ketiga itu saat berkendara jenengan harus siapkan kendaraannya itu dengan sependek. Sependek di mana
adik-adik terutama yang cowok-cowok ini jangan sampai ada knalpot brok. Knalpot brok tidak sesuai spektek. Kita sering berapa kali melakukan operasi knalpot brok, kita amankan sekitar 3 bulan sambil menunggu buat surat pernyataan, mengetahui kepala desa, orang tua, Pak Camat, Bandar Ramil, Pak Kapolsek, karena jenengan adalah siswa-siswi, nanti dari bawah kepala sekolah harus dicantumkan dan orang tua harus hadir di polsek membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kendaraan bermotornya sesuai spektek. Nah, tapi pengambilan tetap selama 3 bulan. Kita sering berapa kali melakukan operasi. Kalau kita lihat selama ini memang MAN 3 Nganjuk belum, yang sudah adalah SMA 1 Prambon, SMK Muhammadiyah, SMK Al-Syariah, SMP 1 Prambon, terus MTS Tanjung Tani. Kita sudah melakukan operasi. Kita amankan kendaraannya karena pihak-pihak sekolah, kita koordinasi dengan kepala sekolah, kita amankan kendaraannya ke polsek dan 3 bulan baru bisa diambil. Dan harus mengembalikan spektek, yang tidak spektek dititipkan di polsek Prambon dan tidak boleh diambil pulang atau dipulang kembali. Jadi itu terkait dengan spektek. Jadi yang mulai sekarang yang motornya tidak spektek itu harus dikembalikan. Jadi kembalikan lagi normal. Itu terkait dengan spektek. Terus saat dan bendara juga harus bawa STNK. Terus perhatikan keamanan, yaitu saat mengendara di jalan. Berapa ketentuan saat mengendara di jalan itu ada beberapa hal yang terkait dengan satu, bahwa utamakan pengguna jalan yang perlu diutamakan, yaitu jalur yang lebih harus diutamakan, terutama saat menyeberang. Jangan sembarang menyeberang. Jadi kalau menyeberang kalian harus perhatikan kiri kanan dulu, perhatikan depan belakang. Jika aman maka baru menyeberang. Karena menyeberang harus mengutamakan yang lurus dulu, tidak boleh serta-merta rating langsung belok, tidak boleh. Harus utamakan yang lurus. Jika aman baru melaksanakan penyeberangan. Dan saat menyeberang ketentuannya harus pakai rating atau pakai isyarat tangan. Jadi pakai rating atau isyarat tangan. Dilanjut untuk saat menyalip sama. Kalau menyalip itu adalah juga perhatikan dulu keamanan. Tidak boleh serta-merta nyalip kendaraan. Itu ada ketentuannya di dalam undang-undang lalu lintas. Ketentuannya yaitu harus lihat aman dulu depan maupun belakang. Jadi dilihat dulu depan ini ada kendaraan atau tidak. Terus dilihat dulu belakangnya ada kendaraan atau tidak. Jangan serta-merta nyalip kendaraan. Perhatikan itu. Makanya kalau kadang-kadang adik-adik ini waktunya mepet, ngebut, itu akan mempertaruhkan keselamatan adik-adik semuanya. Kita akan kena denda maupun kena ancaman kurungan. Jika memang tidak mau membayar dendanya maka kena ancaman kurungan sekitar 2 bulan. Jadi saat berkendara tidak boleh pakai HP, tidak boleh
teleponan atau SMS-an, ditaruh di samping helm. Karena apa? Karena konsentrasinya akan terpecah, tidak satu titik untuk berbicara, namun juga membalas pembicaraan maupun WA dari orang lain. Jadi ini sangat membahayakan keselamatan diri kalian maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Kira-kira sanggup untuk dilaksanakan? Sanggup ya? Itu saja yang terkait lalu lintas. Jadi adik-adik saya rangkumkan bahwa adik mulai besok pakai helm, walaupun tidak punya SIM harus pakai helm untuk keselamatan diri kalian. Nanti lain waktu Polsek Prambon akan koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, akan kita adakan operasi. Kita laksanakan operasi. Jika kalian terdapat tidak pakai helm, maka kita tidak tilang. Karena kita sudah melakukan itu sekitar di SMK Al-Azhariyah itu 2 kali. Kita operasi tepat di depannya sekolah. Kita operasi 2 kali dan kita jaring sekitar 18 sepeda motor yang tidak sesuai spek, dan juga tidak pakai helm. Itu yang di SMK Al-Azhariyah kita koordinasi. Kalau jenengan semua tidak terindikasi tidak pakai helm, maka kita adakan operasi. Kalau tetap, kita akan adakan operasi rutin dan penindakan, dan sepeda motornya dititipkan ke Polsek Prambon sampai nanti bikin surat pernyataan bahwa adik sanggup untuk melaksanakan itu. Jadi harus pakai helm dan juga motornya harus standar, jangan aneh-aneh atau dimodifikasi ya. Sanggup? Kita lanjut untuk kenakalan remaja. Maka saya bahas terkait bullying saja ya. Kita bahas bullying itu apa? Perhatian, saatnya jam kedua dimulai. Attention please, it's time to begin the second lesson. Dapat sedikit ya. Oke. Bullying itu apa? Jadi bullying itu yang sering kali terjadi akhir-akhir ini, termasuk peristiwa bunuh dirinya siswa, termasuk pembunuhan terhadap temannya sekolah. Itu adalah salah satu bentuk bullying. Dan bullying itu merupakan tidak pidana dan bisa dipidanakan. Dan saya pastikan adalah pidana. Jadi adik-adik semua jangan pernah melakukan bullying karena merupakan itu pidana. Dan jangan coba-coba, karena apa? Risikonya masa depan kalian. Jelas berurusan dengan hukum yang nantinya akan berefek pada penahanan, berefek dengan pidana. Akhirnya adik-adik ini nanti mendekat di lapas. Buyon, ya buyon, boleh buyon, tapi ada batasnya. Jangan hujan, itu termasuk salah satu bullying. Bisa dilaporkan, merupakan tindak pidana itu. Jadi jangan dilakukan. Termasuk lagi menghina, itu juga bullying secara verbal, menghina, terus nyatu juga salah satu bentuk bullying. Nyatu kancane dan tidak boleh. Atau memperolok temannya, tidak boleh. Karena itu termasuk bullying, non-verbal tidak langsung. Memperoleh teman-temannya atau memanggil temannya bukan namanya. Nah,
Assalamualaikum atau yang lainnya itu tidak boleh. Jadi panggil namanya baik-baik, jangan menggunakan julukan atau yang lainnya yang itu bisa menyinggung, walaupun itu guyon, jangan. Jadi panggil namanya sesuai namanya itu, karena itu salah bentuk bullying, jangan terjadi. Itu bullying secara singkat. Dan apa risikonya bagi korban? Jelas risikonya bagi korban adalah frustasi, lemah, letih, lesu, gak doyan mangan, terus depresi, stres. Nah, itu salah satu efek risiko bagi korban. Terus risikonya bagi para pelaku, itu nanti muncul sifat anarkis, suka kekerasan, tidak mau toleransi dengan teman. Itu merupakan efek dari bullying bagi para pelaku. Kalau sudah sifat kekerasan, maka akan terbentuk karakter radikal, titik-titik keras, titik-titik keras. Main toyo, main bareng-bareng, ya, nggak boleh. Untuk efek bagi saksi, kalau itu sering terjadi, maka saksi akan mempunyai mindset berpikir, wah berarti bullying itu boleh, bullying itu benar, tidak apa-apa. Itu. Maka apa yang harus dilakukan? Harus hati-hati lawan bagi orang-orang yang melakukan bullying. Bagaimana cara melawannya? Jika tidak mampu sendiri menghentikan, maka harus di sekolah lapor Bapak Ibu guru, wali kelasnya bahwa terjadi bullying. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur di negeri kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu kami dalam hidup kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu ya dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi yang bermuda dan bangsa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniailah kami semua yang manfaat lagi juga serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan bahaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pembimbing upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Operasi selesai. Siap berkat. Upacara telah selesai, peserta diistirahatkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat! Perhatian semuanya, sebelum kalian berdiri, upacara tidak dibubarkan. Masih ada yang duduk? Oke, saya tunggu sampai di sini, sampai semuanya berdiri. Saya tunggu. Belakang masih ada yang duduk? Untuk semuanya, perhatikan, siap gerak. Anak-anakku semuanya, mulai hari ini sudah disampaikan beberapa hal oleh Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek dan Polsek Prambon, bahwa kalian wajib memakai helm ketika berkendara. Terus kemudian anak-anakku, nanti selanjutnya akan ada tatib yang masuk di kelas kalian, nanti untuk penertiban kalian, ya, apa yang kalian bawa nanti juga termasuk pemopolan rambut. Jadi rambutnya yang belum rapi, mulai dari sekarang dirapikan. Ya, nanti akan dimasuki per kelas oleh tim tatib. Kemudian untuk parkir semuanya demikian acara upacara bendera pada hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Terima kasih sudah berkunjung di BMI TV. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dari saya, dari Mbak Vita Mansari, bila mana syutingnya tidak sempurna. Billahi taufik wal hidayah wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.